Salam Sobat Ministry Channel, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita kembali lagi bertemu dengan Pastor Dotoni dan Pastor Michael Gunawan. Hari ini Pastor Dotoni akan menceritakan apa yang menjadi kunci sukses menjadi seorang pelayan yang baik, yang berhasil, yang dilihat orang sehingga ingin ditiru. Kira-kira apa aja kiat-kiat yang disampaikan Pak Dr. Tony? Mari kita dengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kalau dalam pelayanan ada plan-nya, Pak. Tadi kan ada plan A, plan B, itu kan waktu jaga presiden, waktu di bidang. Kalau dalam pelayanan ada nggak kayak nasihat buat para pendengar yang mungkin juga hamba-hamba Tuhan? Kalau dalam pelayanan pelayanan Pak itu Dalton ini kok bisa sukses sih? Kok bisa kayak setiap kali video selalu banyak yang lihat, selalu diberkati? ada cerita nih Michael, ini saya bagikan ya. Ya. Nah, waktu itu saya diajar sama Jenderal Pramono Edi Wibowo. Ya. Waktu itu dia ngomong sama saya, Ya. Daud, siap Jenderal. Kamu tidak boleh bikin akun atau channel atau Instagram. Siapa ini Pak waktu itu? Edi Wibowo yang ngomong. Oh ya? Oke, seru ini. Nah, kamu jangan ada channel, jangan ada Instagram, dan jangan ada masuk di media sosial akun sendiri. Oke. Nah, kenapa Jenderal? Udah kamu lakukan aja, nanti dengan bertambahnya tahun kamu akan mengerti. Iya. Waktu itu saya diomongin beliau itu tahun 2013. Waktu beliau jadi KSAD, Kasat. Ya. Atau 2013 waktu beliau jadi Kasat sebelum pensiun. Ya. Pokoknya ingat, kamu tetap harus jadi hantu. Maksudnya gimana? Orang nyerang kamu, nyerang bayangan aja. Haleluya. Jadi kamu tetap jadi hantu. Gimana hantu gimana, Jenderal? Yaitu orang nyerang kamu tidak bisa. Nyerang bayangan doang. Nah, kamu jangan ada channel, jangan ada akun, jangan ada Instagram. Nah, langsung ya baru saya mengerti, Michael. Kalau saya punya akun, diserang terus, pusing kepala. Yang jadi kendalanya, saya tidak punya channel. Yang upload banyak channel. Jadi kalau nyerang saya, nyerang orang. Channelnya orang. Gimana, Michael? Bener Pak, bener. Oh itu berarti Pak Daud nggak mau itu karena disuruh sama Pak Edi Wibowo ya Pak? Nah. Jadi dia ngomong, lakukan aja Daud. Kenapa? Ya lebih baik kamu jadi hantu, siluman katanya. Jadi diserang, serang bayangan, nggak kelihatan gitu lah. Ibaratnya kalau nabok orang, pakai tangan orang. Haleluya. Jadi orang nabok kamu nggak bisa. Kenapa? Nggak ada Instagram, nggak ada akun, nggak ada Facebook. Iya. Jadi kalau nyerang, Facebooknya orang, channelnya orang, Instagramnya orang. Luar biasa Pak Daud. Nah, menurut Michael gimana? Bener. Makanya hidup saya happy. Yang nyerang saya bingung sendiri. Mau nyerang di mana? Gak pernah baca-baca apa Pak? Gak pernah baca itu soalnya Pak Daud. Ya kan? Nggak peduli lah gitu loh. Karena orang menyerang-nyerang saya kan bingung, Michael. Mau nyerang apa, Michael? Iya. Mau nyerang akunnya Michael. Mau nyerang kayak tempatnya Thomas. Iya. Nah, itu yang beritahu Edi Wibowo, Michael. Oke. Waktu saya tanya, lo untuk apa, Jenderal? Udahlah, lakukan aja, nggak usah banyak tanya abangnya gitu. Iya. Tapi perintah amanatnya beliau saya lakukan sampai sekarang, Michael. Iya. Jadi nggak akan pernah membuat account sendiri, Pak Daud? Tidak pernah. Karena itu amanat beliau. Dia ngomong, jadi kalau orang nyerang kamu, nyerang bayangan. Menurut Michael gimana? Luar biasa, Pak Daud. Setuju tidak, Michael? Setuju. Jadi kalau orang nyerang, itu taktik yang luar biasa sih, Pak. itu namanya kontra namanya, Michael. Kontra intelijen.
caranya gimana Pak? Pelayanan yang dipakai Tuhan kayak Pak Daud. Kan yang mengikuti acara ini kan banyak banyak orang yang mencoba untuk meniru, ya kan? Tapi nggak bisa. Nah, apa apa rahasianya Pak Daud sehingga Pak Daud bisa sampai hari ini? Ada nggak? Saya belajar itu di sekolah Alkitab ya Michael ya. Oh, Ada seorang anak sekolah Alkitab, dia itu ingin menjadi, kalau yang heboh Benhin, maka dia akan khotbah seperti Benhin. Kalau yang heboh Rehat Bongke, dia khotbah mirip Rehat Bongke. Niru-niru ya. Jadi niru-niru. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak pernah jadi, malah gagal semua. Nah dari situ saya mengerti kita ini harus jadi diri kita sendiri. Oh gitu Pak. Jadi nggak perlu niru orang, cukup Tidak kita perlu. juga. Tidak perlu. Jadi harus jadi diri kita sendiri. Mengalir aja udah. Dan yang kedua, penting jangan ambisi. Oke. Michael gimana? Yang pertama jadi diri sendiri, yang kedua jangan ambisi. Siapa? Dan yang ketiga, motivasi. Ya. Ingat kenapa Alkitab itu dikatakan cerdik. Nah, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Betul, Michael? Betul. Nah, arti cerdik itu apa? Memikirkan segala sesuatu yang negatif untuk mengatasinya supaya berhasil untuk dalam suatu hal. Nah, perlu Michael tahu bahwa kenapa Alkitab berkata kita diutus seperti di tengah serigala, betul? Ya, betul. Artinya kita ini harus berpikiran melebihi serigala kan? Artinya apa? Berpikir negatif. Ya, kita harus mengantisipasi, Pak ya. Berpikir negatif untuk mengantisipasi yang negatif itu. Dan mencari akal bagaimana supaya keluar, betul? Betul. Nah, maka Alkitab tidak pernah berkata tulus dulu. Kalau tulus dulu dimakan serigala, Michael. Nah, setelah cerdik, baru yang kedua, tulus seperti merpati. Nah, tulus seperti merpati ini, Michael, tulus ya. Artinya apa? Motivasi benar, tujuan yang baik, tujuan yang mulia. Makanya arti cerdik dan tulus ini itu seimbang. Cerdik itu negatif, tulus itu positif. Nah, negatif di sini adalah untuk mengatasi semua yang negatif, yang terjelek secara otomatis supaya keluar yang terbaik. Iya. Karena kan dalam perang itu harus lihat 3, Michael. Pertama adalah cuaca, situasi. Ya. Betul? Betul. Cuaca, lihat apa? Situasi. Kedua, lihat medan pertempuran. Betul? Ya. Betul. Nah, yang ketiga yaitu lihat siapa lawannya dan berapa lawannya. Betul? Nah, makanya 3 ini harus diperhatiin. Makanya Alkitab berkata, cerdiklah seperti ular. Artinya kita berpikir yang terjelek untuk diantisipasi untuk mendapat yang terbaik. Dalam pengamanan khusus juga seperti itu, Michael. Luar biasa. Dalam pengamanan khusus itu, strategi awal adalah memikirkan yang terjelek. Ya. Nah, plan A namanya. Plan B adalah memikirkan bahwa itu sudah bocor, bahwa ada pengkhianat, maka dipikirkan semua yang terjelek. Nah, ya, antisipasi untuk ada yang membelet gitu ya Pak ya. Iya. Yang ketiga, harus target itu harus sampai tujuan, apapun alasannya harus selesai. Gitu, Michael. Menurut Michael gimana? Dahsyat Pak, mantap. Saya banyak belajar dari Edi Wibowo, Michael. Iya Pak. Nah, Pak Edi Wibowo juga belajar, tahu dari mana? Dari siapa? Sarwo Edi Wibowo. Papanya Pak? Bapaknya, Letnan Jenderal Sarwo Edi. Iya. Nah, beliau selalu berkata bahwa saya itu. Jadi jangan punya Instagram, jangan punya akun, jangan punya Facebook. Dan kalau bicara, pakai channelnya orang. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau orang nyerang kamu, tidak bisa. Yang diserang channelnya orang semua. Jadi yang saya suka dari Pak Daud Tony bilang bahwa jadi diri sendiri ya Pak ya. Karena tapi kadang-kadang kan banyak orang kepingin niru. Contohnya dalam bisnis mereka. Mereka mau niru
kepingin jadi sama seperti yang lain. Nah, apakah itu salah Pak kalau kita meniru orang walaupun itu hanya sedikit? Itu tergantung situasi ya Michael ya. Ya. Tetapi kalau suatu strategi sudah banyak orang tahu, nanti justru kita nanti berhadapan dengan ilmu yang sama gitu. Saya lebih suka kalau ide baru. Suatu ide baru yaitu penting kita punya niat yang baik gitu loh Michael. Ya. Menurut Michael gimana? Yang penting hatinya ya Pak ya. Pokoknya kita nggak ada maksud yang jahat, itu udah cukup ya. Nah, Sobat Ministry Channel, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Kira-kira bagaimana pendapat Anda? Silakan tinggalkan pendapat Anda melalui komen. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Salam.